Ibadah anak kelas besar tanggal 11 Oktober 2020. Bersaksi lewat perkataanku. Shalom adik-adik, apa kabarmu di rumah? Kakak percaya semuanya baik dan sehat. Kami di sini juga baik-baik dan sehat bersama Kak Vicen, ditemani oleh Kak Mary. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu kedua di bulan Oktober. Tema kita di minggu ini adalah bersaksi lewat perkataanku. Dan passwordnya adalah bersaksi bagimu, aku bisa. Yes. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Lipat tanganmu dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah lewat perkataan kami boleh menjadi saksimu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, kita harus terus mau bersaksi buat Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau bersaksi, jadikan kami garam dan terang. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, menyatakan kasihmu di setiap langkahku. Ya, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu,
melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Jadikan ku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk diam seperti Maria Bapa, mendengarkan firman-Mu Bapa. Lawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lini. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lini. Kakak mau menyapa adik-adik yang ada di rumah nih. Apa kabar semuanya? Adik-adik, cerita dong apa yang adik-adik alami dalam minggu ini. Apakah adik-adik mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Kalau kamu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pernah nggak kamu bercerita kepada orang lain? Nah, hari ini kita mau belajar untuk menjadi berkat buat orang lain lewat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik boleh cerita kepada siapa saja, boleh kepada orang tua, boleh kepada kakak, kepada adik, maupun teman-temanmu. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih bingung nih bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kakak akan memberikan contoh dari hidup kakak sendiri. Nah, kakak akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kakak alami dalam minggu ini. Nah, di masa pandemi ini banyak orang yang mengatakan bahwa kehidupan semakin sulit. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kakak justru sebaliknya. Dari awal masa pandemi sampai sekarang ini Tuhan selalu memelihara hidup kakak. Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kakak, dalam usaha dan pekerjaan kakak. Dari awal sampai sekarang itu kakak tidak pernah kekurangan apapun karena Tuhan selalu memberkati hidup kakak. Nah, bukan cuma berkat materi yang kakak dapatkan, Tuhan juga memberikan damai sejahtera dalam hidup kakak sehingga kakak menjalani hari-hari ini dengan sukacita karena ada Yesus yang bersama dengan kakak. Nah, itu adik-adik contohnya menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau adik-adik apa? Karena kita tidak bertemu langsung, adik-adik bisa bercerita kepada orang-orang yang ada di rumahmu. Bercerita tentang kebaikan Tuhan itu adalah salah satu cara untuk bersaksi. Adik-adik, lihat ini. Tuhan menciptakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan untuk memberkati orang lain lewat perkataan kita.
Karena itu, yuk kita gunakan mulut kita ini untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus agar orang lain bisa diberkati adik-adik. Adik-adik bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, adik-adik bisa bersaksi tentang kemurahan Tuhan, adik-adik juga bisa bersaksi tentang keselamatan yang adik-adik dapatkan atau tentang kasih Yesus supaya orang lain diberkati. Simon, Petrus, Andreas, masih ingat lagu itu? Nah, lagu itu bercerita tentang ke-12 murid Yesus adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal ke-12 murid Yesus, kakak mau cerita nih, sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka memiliki pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pemungut cukai, dan yang lainnya. Itu sebelum mereka menjadi murid Yesus. Nah, pertanyaannya, setelah Yesus naik ke surga, apakah murid-murid Yesus kembali kepada pekerjaannya yang lama? Oh, ternyata tidak adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Murid-murid Yesus itu sudah bersama-sama dengan Yesus dan sudah melewati banyak hal bersama Tuhan Yesus. Mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Mereka juga mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka juga mengenal siapa Yesus. Mereka juga merasakan kasih Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid tidak kembali menjadi nelayan atau pemungut cukai atau yang lainnya, tetapi mereka menjadi saksi Kristus. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di berbagai tempat. Dari orang satu ke orang yang lain, dan dari orang ini mereka juga menceritakan kepada orang yang lainnya, sehingga sampai saat ini kita bisa mengenal nama Tuhan Yesus. Kita bisa mendapatkan keselamatan. Oleh karena apa? Oleh karena kesaksian dari ke-12 murid Yesus. Nah, adik-adik, seperti ke-12 murid Yesus, begitu juga dengan kita. Kita sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mengalami kasih Kristus, dan inilah saatnya kita juga bisa untuk menjadi saksi Yesus, untuk menceritakan kepada orang-orang tentang Yesus agar orang lain mengenal Yesus juga. Tetapi masalahnya kak, aku tidak bisa ngomong. Aku juga tidak berani kak untuk ngomong kak. Adik-adik, tahu tidak? Ke-12 murid Yesus, mereka itu dulunya juga tidak berani untuk bersaksi, tidak berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal yang terjadi di kota yang bernama Yerusalem, yaitu di sebuah rumah. Nah, sejak saat itu mereka berani untuk menjadi saksi Yesus. Mau tahu ceritanya? Ceritanya begini. Sebelum Yesus diangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid atau para rasul untuk menanti-nantikan Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka akan menjadi saksi Kristus. Nah, rasul-rasul pun menanti-nantikan Roh Kudus di kota yang bernama Yerusalem. Pada waktu itu, tibalah hari raya Pentakosta. Berkumpullah orang-orang yang percaya kepada Yesus di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka ada. Dan tampaklah oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mulai saat itu mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Tahu tidak, murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus yang pernah tenggelam di air saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan juga dia yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali,
Setelah ia menerima Roh Kudus, ia menjadi orang yang sangat berani memberitakan Injil. Tahu tidak adik-adik, Petrus berkhotbah di depan banyak orang dengan berani. Dan saat itu ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus menggunakan mulut kita untuk bersaksi dengan berani bersama Roh Kudus. Nah, adik-adik, firman Tuhan selesai pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan mempergunakan lidah dan bibir kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menceritakan kebaikan-Mu, untuk menceritakan kemurahan-Mu, untuk menceritakan keselamatan-Mu kepada siapapun yang ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah Tuhan memberikan kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ulangi di rumah ya. Adik-adik, ibadah kita selesai pada hari ini. Kita mau berdoa berkat. Adik-adik arahkan tanganmu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Nah adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik selalu setiap hari sehingga engkau menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.